Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang membuat atap tribun stasiun Rondong Demang Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur rusak parah. Hujan deras dan angin kencang juga melanda Kabupaten Flores Timur dan sekitarnya. Sepekan terakhir membuat rumah warga dan rumah sakit daerah rusak. Di Stadion Timur 1, Rumah Guru, atap-atap stadion. Inilah detik-detik peristiwa angin puting beliung yang menghantam atap tribun Stadion Rondong Demang, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan atap tribun Stadion Rondong Demang mengalami rusak parah. Tak lama berselang, tim BPBD Kukar dan relawan langsung menuju lokasi kejadian guna membersihkan puing-puing reruntuhan seng. Tadi kita lihat korban tidak ada, pasti, tapi ada kerugian material sedikit karena tertimpa daripada dampak daripada angin puting beliung aja besar ya. Hujan deras disertai angin kencang juga melanda sejumlah titik dan menyebabkan pohon tumbang di wilayah Kutai Kartanegara. Warga pun diimbau berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar, iNews melaporkan. Hujan deras dan angin kencang juga melanda Kabupaten Flores Timur dan sekitarnya sepekan terakhir. Akibatnya banyak rumah warga yang rusak, pohon tumbang, dan juga beberapa fasilitas umum lainnya rusak diterjang angin kencang. Data dari BPBD Flores Timur menyebut sebanyak 22 rumah mengalami rusak berat, serta 39 rumah mengalami rusak ringan. Tidak hanya rumah warga, RSUD Henrikus Fernandes Larantuka juga rusak akibat hujan deras dan angin kencang. Atap rumah sakit dan sejumlah ruangan pelayanan kesehatan rusak. Hingga kini pihak BPBD Flores Timur masih melakukan pendataan secara keseluruhan bagi rumah warga serta fasilitas umum lainnya yang rusak. Sementara itu, angin kencang dan gelombang tinggi masih melanda di wilayah Flores Timur. Warga diminta untuk selalu waspada. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Sepasang pengantin di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur terpaksa melangsungkan pesta pernikahan di tengah banjir. Ya, pemirsa, ini para tamu undangan pun harus duduk di antara genangan air. Seperti inilah suasana pesta pernikahan di Desa Marengan, Kecamatan Kalianget, Sumeneb, Madura, Jawa Timur yang digelar di saat banjir melanda. Tampak dekorasi pengantin berada di tengah genangan banjir. Para tamu undangan yang hadir pun terpaksa duduk dengan kaki terendam air. Keluarga mempelai mengatakan banjir sudah melanda 1 hari sebelum acara pesta pernikahan digelar. Walau banjir, pesta pernikahan yang berlangsung pada hari Minggu lalu ini pun tetap berjalan dengan lancar. Yang jelas jadwal ini sudah ditentukan dari jauh-jauh sebelumnya. Tidak mungkin kan kalau sudah undangan menyebar, ya kan? Dan persiapan tuan rumah sudah siap dari sebelumnya. Juga manten pria yang dari Gili Raja itu memang sudah datang, ada kesepakatan. Jadi tidak mau ya harus di. Menurut warga, banjir disebabkan curah hujan yang cukup tinggi dan saluran air yang kurang memadai sehingga air menggenangi pemukiman warga. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Akibat cuaca ekstrim, puluhan penumpang di Pelabuhan Jangkar Situbondo terlantar. Ya, calon penumpang terpaksa tidur di emperan ruang tunggu sambil menunggu kepastian kapal diberangkatkan. Puluhan penumpang yang akan berangkat ke Pulau Kangean dan Ras Madura tertahan di Pelabuhan Jangkar Situbondo. Mereka sudah terlantar sejak 11 hari lalu, yaitu sejak tanggal 23 Desember. Penumpang anak dan dewasa hanya bisa beristirahat di emperan ruang tunggu pembelian tiket. Mereka tertidur di antara penumpang lainnya. Kondisi ini akan terus terjadi sampai pemberangkatan kapal feri. Petugas koordinator UPT Pelabuhan Pengumpan Regional telah memberikan nasi kotak untuk calon penumpang yang tertahan. Meski begitu, belum jelas kapan mereka akan diberangkatkan karena cuaca ekstrim masih terjadi hingga sekarang. Pemerintah setempat, khususnya pemerintah daerah lah, minta tolong bantuannya dari kepada pemerintah daerah
terutama kepada dinas terkait seperti dinas sosial itu Pak. Itu sangat saya mohon itu Pak, karena ini baru 2 hari ini satu kali cuman ini nasi kotak itu. Hari ini 11 hari sudah kapal tertahan di Pelabuhan Jangkar karena cuaca ekstrim. Antrian panjang di parkiran pelabuhan juga dipadati oleh kendaraan truk logistik. Mereka rencananya akan mengirim bahan ke Kepulauan Madura. Namun karena kondisi cuaca buruk, mereka tertahan di Pelabuhan Jangkar. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, korban banjir Pekalongan, Jawa Tengah mulai kesulitan mendapatkan obat-obatan dan makanan untuk bayi. Selain itu, pemirsa, korban yang masih bertahan di rumahnya menggunakan kapal karet atau rakit untuk beraktivitas. Khawatir dengan harta benda mereka di rumah, warga di Pekalongan, Jawa Tengah kerap mengunjungi rumah mereka yang terendam banjir. Banjir di permukiman masih tinggi, yaitu masih mencapai 1 meter. Akses yang sulit membuat warga harus menggunakan perahu karet atau rakit untuk berlalu lalang. Sejumlah warga pria pun menjadi relawan dan bergantian mengoperasikan perahu karet untuk aktivitas warga lainnya. Terus? Kemarin kita mengungsi di Kuncen, Kira Desa, mau pulang mau katanya biasa, ternyata masih ada airnya. Mau nengok-nengok rumah ya? Saudara di Meduri, ini mau pulang ke Sepaca. Kalau pulang pergi ke rumah pakainya apa ini? Pakai rakit seperti ini? Pakai perahu ini ya? Oh, kalau sekarang? Ya baru ini pakai perahu. Pakai perahu ya ini untuk aktivitas ya? Kalau kata biasa, ternyata masih ada air. Masih ada partai ini? Tapi gantian. Gantian, menggunakan ini perahu untuk apa ini Pak? Untuk transportasi? Iya. Yang perempuan-perempuan itu kan susah jalannya. Ya, ini pakai transportasi. Sementara itu, warga yang menempati tempat pengungsian mulai mengeluhkan kondisi mereka. Pasalnya korban terpaksa berdesak-desakan dan harus tidur tanpa penyekat. Para pengungsi pun mulai terserang penyakit diare, khususnya anak-anak dan lansia. Korban banjir Pekalongan saat ini membutuhkan obat-obatan, popok bayi dan manula, serta makanan untuk balita. Sebanyak 20.000 jiwa terdampak banjir di Pekalongan, Jawa Tengah. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk kembali mengetahui peluang penumpang di Pelabuhan Jangkar Situbondo terlantar akibat cuaca ekstrim, pemirsa, kami telah terhubung dengan rekan Rizky Amirul Ahmad di Pelabuhan Jangkar Situbondo saat ini. Halo, selamat siang rekan Rizky, bagaimana keadaan para penumpang yang saat ini masih terlantar di sana? Ya, selamat siang. Memang benar beberapa minggu terakhir cuaca ekstrim melanda Kabupaten Situbondo. Akibat cuaca ekstrim tersebut menyebabkan sejumlah keberangkatan kapal menuju Kepulauan Madura, tepatnya ke Pulau Kangean dan Raas, mengalami keterlambatan. Keterlambatan ini menyebabkan sejumlah penumpang kemudian harus menginap di Pelabuhan Jangkar dan mereka harus tidur di emperan ruang tunggu ini. Seperti yang bisa dilihat di layar kaca, jadi sejumlah ibu-ibu, ada bapak-bapak juga harus tidur di emperan dengan menggunakan kasur dan juga selimut yang disediakan oleh pihak Pelabuhan Jangkar. Selama ini juga untuk setiap pagi mereka diberikan konsumsi oleh pihak pelabuhan, yaitu sebanyak 1 kali. Juga terlihat beberapa anak-anak, bapak-bapak, ada juga beberapa ibu hamil yang juga harus terlantar atau harus menginap di Pelabuhan Jangkar. Hingga saat ini belum bisa dipastikan kapan keberangkatan kapal bisa dilakukan, mengingat cuaca ekstrim masih terus melanda. Pihak BMKG juga masih kemungkinan cuaca buruk akan mereda di kisaran tanggal 8 Januari. Ya, Rizky, ini rata-rata tujuan penumpang ke mana saja dan ini kan belum ada kepastian dari BMKG kapan kepastian untuk keberangkatan ini. Apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka akan stay tetap di sana? Dan bagaimana kondisinya saat ini? Apakah menurut informasi yang kami dapatkan mereka sudah kehabisan bekal begitu, Rizky? Ya, memang para penumpang ini rata-rata mereka kan para pekerja dari Bali, ada juga dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Akhirnya mereka setelah saya tanya tadi, mereka lebih memilih untuk tetap bertahan di sini dengan kondisi yang ada, meskipun juga dengan
mungkin persediaan uang atau juga bahan-bahan makanan yang juga mulai menipis, tapi mereka lebih memilih untuk tetap bertahan di Pelabuhan Jangkar daripada memilih untuk kembali pulang. Oke, dari pemerintah atau pelabuhan setempat ini memberikan makanan hanya 1 kali sehari di sana. Apakah cukup untuk mereka, rekan Rizky? Ya, memang pihak pelabuhan menyediakan konsumsi yaitu nasi kotak pada saat pagi. Untuk selanjutnya para penumpang membeli makan sendiri. Oke. Tapi pihak pelabuhan juga terus mengecek kesehatan dari para penumpang untuk memastikan kondisi mereka baik-baik saja. Dari total berapa orang yang masih bertahan di sana, rekan Rizky? Apakah ada yang memilih untuk mencari tempat yang lebih layak di sana? Ada beberapa juga sebagian yang memilih untuk menginap di rumah saudara atau menyewa di sekitar pelabuhan, tapi juga di sini juga masih banyak yang lebih memilih untuk tidur di emperan pelabuhan. Dari jumlah total para penumpang yang di sini sekitar 35 orang, terdiri dari orang dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, terus juga anak-anak. Sementara orang wanita hamil ada 1. Oke, ini jika cuaca ekstrim masih terus terjadi dari pihak pelabuhan, apa antisipasinya agar terhindar dari penumpukan penumpang di sana seperti saat ini? Ya, pihak pelabuhan saat ini masih menetapkan sesuai dengan prosedur, yaitu tetap menunggu instruksi atau arahan dari pihak BMKG, yaitu sekitar tanggal 8 kemungkinan cuaca ekstrim akan mereda. Baik. Terima kasih banyak rekan Rizky Amirul Ahmad langsung dari Pelabuhan Jangkar Situbondo. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba di Kabupaten Demak, Jawa Tengah terendam banjir setinggi 1 meter lebih. Ya, pemirsa, seluruh pasien dievakuasi dengan cara digendong oleh para terapis. Dengan berhati-hati, para terapis menggendong pasien Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarok, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Panti ini terendam banjir setinggi lebih dari 1 meter, sehingga pasien harus dievakuasi. Pasien dipindahkan ke lokasi yang lebih tinggi agar mereka tetap nyaman. Tingginya curah hujan membuat seluruh bangunan terendam banjir sejak Sabtu dan membuat sejumlah pasien terserang penyakit kulit. Kondisinya hari ini sudah diungsikan di gedung yang tidak tergenang air, satu gedung yang masih aman. Untuk klien hari ini sudah mulai gatal-gatal, butuh air dan diare. 100 pasien gangguan jiwa berhasil dievakuasi, ditempatkan di bangunan yang lebih tinggi, sedangkan 8 pasien rehabilitasi narkoba ditempatkan terpisah di bangunan lain. Panti rehabilitasi saat ini membutuhkan bantuan berupa makanan, obat-obatan, serta pembalut wanita. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi memastikan banjir di wilayah kota Semarang sudah berangsur-angsur surut serta kebutuhan korban banjir telah ditangani dengan baik. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi meninjau langsung dapur umum untuk melayani korban banjir di jalur Pantura Kaligawe, Semarang. Ya, polisi memastikan korban kebutuhan banjir bisa ditangani dengan baik. Sejumlah anggota polisi juga mengatur arus lalu lintas di jalur yang saat ini masih lumpuh. Hanya kendaraan besar yang berani melintasi jalur karena genangan banjir mencapai setinggi 90 cm. Untuk membantu warga yang akan melintas, pemirsa, polisi juga menyiapkan armada dari Brimob dan Sabara agar bisa menyeberang ke ujung jalan. Saya meninjau dapur umum di Kaligawe, Kapolda beserta rombongan bergeser ke kawasan elit Pantai Marina. Kawasan ini masih terendam banjir parah dan aktivitas warga lumpuh. Masyarakat tadi sudah dengan dialog, ada beberapa kebutuhan yang harus segera kita akselerasi, termasuk bantuan bantuan dari Polda maupun tenaga medis dari Polda Jawa Tengah kita dorong. Secara umum terkendali ya, memang ada efeknya. Transportasi kita gunakan mobil Brimob. Pemirsa, ribuan pemudik ramai tiba di Stasiun Senen, Jakarta pagi tadi. Ya, informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.